Halo, selamat datang di podcast kita kembali ya. Kita hari ini akan membahas lanjutan yang kemarin IPO kemarin. Nah, kita mulai dari apa dulu nih, Bal? Dari PDRL dulu kali ya. PDRL dulu. Oh, enggak, sebelumnya kita harus lihat dulu IIHSG per 13 Juli ini ada di angka 5.942. Yes. Dia naik 0,3% gitu. Oke, langsung aja kita bahas PDRL nih. Gimana nih, Bang? Menurut lu PDRL gimana? Tadi udah bongkar arahnya dan apakah dia akan rally lagi apa seperti apa? Menurut saya dari ini pandangan dari saya untuk PDRL itu karena pagi hari ini tadi sempat kebongkar arahnya dan terus melanjutkan lock arah lagi. Namun yang perlu diperhatikan lagi untuk transaksi harian hari ini itu udah 100 miliar. Jadi untuk perusahaan untuk menaikkan suatu harga saham itu kan membutuhkan dana yang besar gitu. Maka dari itu kita harus menghitung juga apakah ini realistis akan melanjutkan kenaikan atau enggak. Soalnya sekuritas itu bisa mendorong harga saham, tapi juga menghitung juga dana yang berapa sih yang untuk menaikkan harga saham itu, apakah nanti bisa exit di harga berapa gitu. Jadi kita harus menghitung juga harga realistisnya gitu. Untuk hari ini itu udah 100 miliar. Jadi apakah bisa masih lanjut? Mungkin bisa, namun untuk yang berkali-kali lipat mungkin agak susah. Itu menurut saya. Kalau menurut Mas Ipin gimana nih? Kalau menurut saya karena tadi pagi kebongkar, jadi udah saya masuk lebih banyak lagi. Kemarin sempat tambah muatan. Kemarin itu cuma 1 lot doang buat apa? Saya yakin nih lah arah lagi nanti sore nih, arah beneran kan. Benar. Nah, saya masuk tuh beberapa lot lagi. Sekarang dalam pun banyak lumayan. Mungkin 2 hari 3 hari masih bisa lah arah. Di harga berapa tadi Mas masuk ya? Waduh, saya lupa pokoknya. Di harga arah paling atas? Enggak, di bawah. Oh, enggak di bawah. Kita lihat tadi masuk di harga 230. 230, Iya, baru banget ya. iya. Soalnya tadi saya masuk juga tapi di lock arah. Di lock arah. Ada market order. Awal bisa masuk mas nggak bisa kan? Nah itu dia. Oke, lanjut ke IPO yang kedua nih, yang kemarin kita bahas. Dan kemarin sih kita bilang kalau IPO ini cukup menarik ya, yaitu Jelly. Nah, Jelly sudah ini hari kedua ya, ARB ya. Iya. Sudah hari kedua ARB dan saya nyangkut. Nyangkut tidak bisa keluar di 2 akun. Nah, Untung saya nggak dapat. Nah ini udah nyangkut, aman. tapi overall masih untung walaupun sedikit. Nah, kenapa nih? Kenapa Jelly yang diidam-idamkan dan perusahaannya sudah sangat terkenal ini malahan dia ARB 2 kali Bang. Dan kan kemarin kita bahas juga nih, katanya lot dari Jelly ini dikurangin dari yang 4 juta ke 2 juta, berapa ya kemarin? Iya. Nah, kenapa? Bukannya harusnya dia banyak kering, kok malah dia ARB? Gimana? Oke, saya jelaskan dan ini saya berikan sedikit kasus yang memang ada datanya Ini guru saya, market. guru saya. Jadi Saya muridnya. untuk hari ini kebetulan yang Mas Hanif tadi bilang ada kemarin barangnya kering dari 4 juta turun ke 2,6 juta. Oke. Itu di data IDX. Oke. Iya, kemarin sempat diperbarui. Namun secara real time di data market tadi pagi itu ada sekitar 65 juta lot antri jual. Artinya emang tidak sepenuhnya barangnya itu kering karena ada sedikit manipulasi itu menurut saya, karena di data IDX kemarin dari 4,5 juta turun ke 2,6, tapi di pagi hari tadi sempat ada offer itu sekitar 65 juta lot. Jadi di situ untuk barang atau kering atau tidak itu hanya sekuritas yang tahu. Tetapi udah sedikit ramai menjadi perbincangan itu karena membuat panas di sosial media karena ada penjualan segitu banyak gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali untuk bursa efek ini jujur atau tidak kurang tahu. Itu secara data itu di market tadi pagi
seperti itu Mas. Gitu. Gimana nih kalau menurut Mas Ipin nih, kenapa kita jelly ini kenapa bisa sampai ARB sampai 2 kali gitu loh Mas? Padahal kita berharap banyak sama jelly ini. Boleh Mas Ipin, gimana pendapat? Saya sih sepakat siapa yang dia omongin tadi. Oke. Banyak manipulasi sekarang tuh. Benar. Saya bandingin lah sama IPO beberapa waktu yang lalu tuh kan ada JIA, Koi, terus apalagi tuh PSHT, Blok, itu yang saya bilang baru IPO tuh begitu tuh, jujur, lotnya banyak, terus ya dapet yang banyak lah. Sekarang tuh apaan? Cuman dapat satu, harganya 12.000. Mas dapat nggak jelly? Saya jadi nggak dapet. Jelly nggak dapat. Dan saya pikir juga katanya barangnya kering. Cuma yang kering. Barangnya kering. Pasti orang IPO kan pasti pengennya naik tinggi kan. Benar. Siapapun itulah, entah Benar. auditornya apapun. Ownernya kan butuh duit kan. Ternyata baru 2 hari langsung naik. Langsung ARB, aduh. Saya ilmu saya di sini tuh belum bisa tinggi guru saya. Oh, enggak gitu Mas, enggak gitu. Saya juga cuma masih belajar mengikuti Mas. dan belajar sama guru saya. Aduh. Iya. Menarik, Itu benar. menurut saya kayak kurang action lah IPO kayak gitu tuh. Kita ambil contoh berapa bulan atau berapa minggu yang lalu tuh ada LCO, ada BBS1 bilang menurut saya itu keren banget. Kalau sewa sih parah sih, Parah. mereka keren banget. Dari ratusan perak sampai ribuan, 8.000 itu Wah, keren keren banget. gitu. Keren sewa Itu ini dari- yang gila IPO. Dari burung ke naga ya. Dari burung ke burung naga. kita bisa bayangin perusahaan burung apa Sarang walet. sarang walet bisa Jadi naga. ngalahin apa? Ngalahin tambang. Keren. Tambang gila. Keren banget. Oke, menarik. Nah, saya pengen bahas nih yang tadi yang kemarin terakhir kali kita bahas yaitu Rans nih. Nah, Rans ini per hari ini ya dia di harga 232, naik 2% dari yang kemarin. Nah, kalau menurut Mas Iqbal nih gimana prediksi Rans nih? Kemarin kita agak skeptis sama Rans tapi dia ini tidak ARB hari ini. Iya. Boleh gimana pendapatnya? Oke, sebelumnya saya mau menceritakan untuk real market untuk hari ini untuk Rans itu dia sempat naik, cuma tidak ARB begitu. Oke. Masih beruntung dia tidak ARB karena mungkin si market maker atau ownernya itu masih menjaga reputasi di situ. Oke. Jadi walaupun barangnya sangat banyak, tetapi malu juga kalau berapa hari langsung ARB kan. Sosok yang di belakang kan ya Raffi Ahmad Raffi juga kan Ahmad. gitu. Mana mungkin dia 2 hari langsung di ARB gitu. Public figure ya. Public figure juga, trust juga di situ. Trust. Cuma kalau untuk lanjut atau tidak itu menurut saya untuk jangka panjang itu kurang gitu, untuk sektor di bidang yang perusahaan trans ini. Oke. Kalau Mas Ipin gimana nih Mas Ipin? Tentang Rans ini, apakah Mas nambah muatan lagi kah? Kalau Atau Rans seperti apa? Rans tuh saya nggak nambah muatannya, udah dapat segitu saya jual di situ karena menurut saya tuh kedepannya juga sama seperti dia, kayak perusahaannya bikin apa loh, kayak kurang menguntungkan lah bagi masyarakat, impactnya ke masyarakat tuh kayak kurang gitu menurut saya. Untuk jangka panjangnya tuh kurang sih, kurang. Dan apa ya, Rans tuh punya artis juga, saya kurang percaya sama bisnis artis. Oke. Karena apa ya, FOMO lah, FOMO. beberapa itu FOMO. Oke. Nah, gimana mau? Apes lah. Apa sih? Tapi gimana Be? Kan kamu ikut semua IPO ya, ada ini ada Iya. DCH. Gimana? Apakah udah dilepas semua atau masih ada yang di hold nih? Semua udah saya lepas karena kepercayaan saya ke mereka. Sisa-sisa apa yang masih di hold? Cuman sisa satu Apa yang itu? saya pegang tuh PRDL. PRDL. Itu doang. Karena murah 12.000, mau naik ya udah, mau turun ya udah. Oke. Buat kenang-kenangan. Oke, menarik. IPO terburuk. Kalau yang Mas pernah Iqbal, saya ikutin. gimana nih? Masih tahan semua atau ada yang nambah muatan atau seperti apa? Kebetulan untuk hari ini saya sudah lepas semua. Semua. Karena mungkin Dari RL. ya Menarik. karena apa namanya,
size-nya itu sangat kecil mas. Jadi walaupun dia naik 1000% pun itu cuma untungnya cuma berapa gitu. Mending saya jual untuk trading lagi di situ, hasilnya lebih gede gitu. Ketimbang saya hold dari IPO itu untungnya kecil gitu. Belum tentu naik juga kan. Mending kalau dimasukin di tradingin bisa cut loss, bisa keluar masuk cepet. Itu size-nya lebih besar, untungnya lebih banyak. Kalau PSM kan sempat tadi yang sempat turun itu, Mas nggak nambah kemarin juga? Enggak. Langsung Karena fokus buat saya aja. itu mainnya di yang lain. Jadi Oh, untuk yang lain. IPO ini mungkin buat apa namanya? Ya TikTok aja lah. Oke. Cukup cuan gitu. Oke. Cuan infus lah bahasanya gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang IPO pada tanggal 13 Juli ini ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu kelanjutan dengan IPO selanjutnya bisa follow komunitas Mas Iqbal ya. Iya boleh langsung Di mana? di Langsung IPO Hunter. IPO Hunter. Ilmunya sangat, saya banyak belajar di situ. Oke, ini linknya nih. Oke, mungkin segitu Oke, saja. oke. Segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,